Film ini dimulai pada malam yang hujan di kota London. Seorang pemuda Turki bernama Ekrem masuk ke toko tukang cukur Azim, di mana Azim sedang memotong rambut Soyka, seorang pria Rusia. Ekrem mengunci pintu, menutup tirai, dan mengubah tanda dari terbuka menjadi tertutup. Dia adalah keponakan Azim dan diperkenalkan dengan Soyka, tapi dia menjadi sangat gugup. Azim memberi keponakannya pisau pangkas dan mendesaknya untuk menindaklanjuti rencana mereka. Soyka menyadari apa yang terjadi dan mencoba untuk pergi, tetapi ditahan. Ekrem lalu memotong tenggorokan Soyka, menyebabkan dia menderita kesakitan sebelum meninggal. Di tempat lain, seorang gadis muda Rusia yang kebingungan bernama Tatiana berjalan tanpa alas kaki ke sebuah apotek dan meminta bantuan. Petugas itu berasumsi bahwa dia adalah seorang pencari obat dan kemudian darah mulai mengalir di kakinya. Tatiana pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Para dokter memastikan bahwa dia hamil dan melakukan operasi untuk menyelamatkan bayinya. Tatiana kemudian meninggal sementara bayinya hidup. Seorang perawat bernama Anna mengumumkan kematiannya dan akan merawat bayinya. Anna pulang dan tidur. Dia tinggal bersama ibunya Helen dan pamannya dari Rusia bernama Stephen. Pada hari Natal, Helen membangunkan Anna untuk sarapan. Stephen sedang membaca buku harian di ruang makan dan bertanya di mana dia mendapatkannya. Anna kemudian mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari gadis yang mati itu. Paman Stephen mengatakan bahwa Anna telah mencuri dari kematian dan rahasia gadis yang mati itu seharusnya terkubur saja. Namun Anna ingin pamannya itu menerjemahkan buku harian tersebut karena itu dalam bahasa Rusia untuk mengetahui asal-usul wanita yang mati tersebut. Tapi paman Stephen menolak guys. Saat membaca sekilas halaman, Anna menemukan kartu nama untuk restoran Trans Siberia. Do you always rub the bodies of the dead? Yes, actually, will do. Anna mengendarai sepeda motornya ke restoran itu dan parkir di depan. Nikolai dan Kirill berjalan melalui sebuah gang bercanda ketika mereka melihat Anna mengamankan sepeda motor Ural klasik miliknya. Mereka berdua mengamatinya. Lalu Kirill memerintahkan Nikolai untuk menjemput Azim dan istrinya dan membawa mereka ke restoran. Nikolai kemudian pergi dan Kirill memasuki restoran. Anna mengetuk pintu dan itu dijawab oleh manajer Semyon yang juga merupakan ayah Kirill. Semyon memberitahu Anna bahwa restorannya tutup, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang bidan dan ingin berbicara dengannya tentang Tatiana, si wanita yang telah mati. Dia lalu mengizinkannya untuk masuk setelah Anna memberitahu Semyon nama belakangnya. Dan mereka berjalan melalui restoran sementara Anna memperhatikan bahwa di restoran itu semua pekerja bersiap-siap untuk pesta besar. Anna lalu bertanya apakah Semyon mengenal Tatiana, namun Semyon mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Tatiana. Meskipun Tatiana memiliki kartu nama restoran Semyon, tapi dia mengatakan mungkin Tatiana pernah makan di sini sekali. Semyon menyesali bahwa dia tidak bisa lebih membantu. Namun seketika Semyon kemudian terlihat tertarik setelah Anna mengatakan bahwa dia memiliki buku diary Tatiana. Semyon kemudian mengatakan kepada Anna bahwa dia akan mencari tahu lebih banyak ketika dia menerjemahkan buku harian itu. Semyon akan menerjemahkan buku harian itu sendiri dan meminta Anna untuk membawakannya besok malam. Sebelum pergi, Semyon memastikan di mana tempat Anna bekerja. Di luar restoran, tampak Nikolai sedang berdiri. Ia kemudian memuji motor milik Anna. Anna mengatakan bahwa itu milik ayahnya. Dan Nikolai bertanya apakah dia tertarik untuk menjualnya. Anna lalu menolaknya sebab motor itu memiliki nilai sentimental untuknya. Sementara di restoran, semua orang bersenang-senang di pesta itu. Ternyata diketahui bahwa Semyon ini adalah seorang bos mafia besar. Tepatnya kelompok mafia berdarah Rusia. Dan orang-orang yang hadir adalah bawahannya, termasuk Azim si botak. Kirill mendapat telepon saat itu. Dia lalu pindah ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara dan bertanya apakah pantainya aman. Penelpon mengatakan kepadanya bahwa aman terkendali dan Kirill memberi isyarat kepada Azim bahwa semuanya berjalan lancar. Setelahnya Nikolai lalu mengantar Kirill dan Azim ke toko cukur Azim. Mereka pergi ke lemari es.
tempat tubuh Soika berada. Kiril makan kacang dan mencemooh mayat Soika itu, juga mengatakan bahwa Soika dulunya sudah seperti saudara, tapi sayang Soika terlalu banyak bicara. Kiril lalu mengeluarkan amplop penuh uang tunai sebagai hadiah. Berhubung badannya begitu kaku, Nikolai meminta pengering rambut. Selain seorang supir, ternyata Nikolai ini adalah seorang pengurus mayat yang ahli menghilangkan identitas dan jejak mayat. Tak lama Nikolai dan Kiril pergi ke tepi pantai dan mereka membuang tubuh Soika yang terbungkus ke sungai. Nikolai mengatakan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk menghilangkan mayat sebab ia akan hilang dan tak akan ditemukan siapapun. Anna lalu pergi lagi ke restoran Semyon untuk menerjemahkan buku harian Tatiana. Kemudian dia bertanya padanya di mana buku harian aslinya. Dan Anna menjawab bahwa dia ingin memberikannya kepada bayi Tatiana ketika dia sudah cukup besar. Semyon berkata bahwa dia sedang agak mabuk malam ini. Kemudian ia mengatakan bahwa ia akan mulai menerjemahkannya ketika sudah agak baikan. Saat dia pergi, Nikolai berhenti dengan Kiril yang sangat mabuk. Semyon yang terlihat kecewa menghampiri anak tersebut dan menendangnya beberapa kali. Yap, Nikolai mencoba membela dia, tapi Semyon menempatkannya di tempatnya. Nikolai lalu keluar dan mendengar Anna di gang mencoba menyalakan sepeda motornya yang mogok. Nikolai mencoba membantunya, tetapi tetap tidak ada hasil. Nikolai lalu menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Saat dia mengemudi, Anna bertanya apakah dia mengenal Tatiana. Anna lalu bertanya lagi apakah mungkin Kiril mengenal Tatiana, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanyalah seorang supir. How much do I owe you? Christmas present. Anna bersiap-siap untuk bekerja saat Stephen dan ibunya masuk ke kamarnya. Stephen mengatakan padanya untuk berhati-hati dengan buku harian itu karena dia membaca ada kata-kata ruda paksa dan kupu-kupu malam gitu guys, dan jarum di buku diary tersebut. Di tempat lain polisi telah menemukan jasad Soika. Inspektur utama masuk ke tenda untuk melihat jenazah. Dia melihat bahwa Soika adalah bagian dari organisasi mafia Vori Vizakone. Tandanya ada pada tato-tato Soika. Masing-masing tato memiliki makna. Setelah melihat tato bintangnya, inspektur menyimpulkan bahwa dia memiliki jabatan kapten dalam organisasi mafia Vori Vizakone. Dan mayatnya itu telah diproses secara profesional. Hal aneh lain yang menarik perhatian inspektur polisi ini adalah catatan di dalam jaket Soika. Esoknya, Nikolai dan Kiril pergi ke rumah bordil untuk berpesta. Banyak gadis yang terlihat di bawah umur dan sedang sakau semua. Kiril yang mabuk bersenang-senang dengan seorang gadis yang menari di tiang. Dia kemudian mengganggu Nikolai yang sedang bermesraan dengan seorang gadis PSK lain. Mendengar Nikolai yang acuh, Kiril lalu melempar botol dan menghancurkan stereo. Kiril ingin memastikan bahwa Nikolai bukanlah seorang yang penyuka sesama jenis dan mengatakan bahwa dia akan menontonnya bercumbu dengan salah satu PSK. Dengan berat hati, Nikolai lalu melakukannya. Dia berhubungan badan dengan seorang PSK, sementara Kiril menonton hal itu. Dan kemudian ketika dia selesai, Kiril bertepuk tangan. Nikolai lalu menyuruh bosnya itu pergi agar ia bisa mengenakan pakaiannya. PSK itu lalu bernyanyi untuk dirinya sendiri. Dan Nikolai bertanya padanya siapa nama lengkapnya dan dari mana asalnya. Nikolai kemudian memberinya segepok uang dan menyuruhnya untuk tetaplah bertahan hidup. Saat bekerja di rumah sakit, Anna menjaga bayi Tatiana yang dia beri nama Christine dan secara emosional memikirkan bayinya yang telah meninggal. Semyon mengejutkannya dan ketika dia bertanya bagaimana dia masuk, dia mengatakan bahwa selalu ada pintu yang terbuka. Anna lalu mencoba membuatnya pergi, tetapi Semyon mengatakan bahwa dia telah menerjemahkan buku harian itu. Yap, ia mengatakan bahwa isi buku itu membahas banyak hal tentang anaknya Kiril, termasuk detail tentang beberapa kegiatan ilegal yang telah dia lakukan. Dia meminta Anna untuk tidak pergi ke polisi dengan buku harian itu. Semyon mengklaim bahwa Kiril adalah anak yang baik dan dia akan menanganinya sendiri. Anna pulang ke rumah dan melihat bahwa Stephen sudah berhasil menerjemahkan buku diary itu. Dan ternyata buku diary itu berisikan kisah Tatiana yang malang. Sampai dia bertemu keluarga Semyon dan di suatu malam Kiril menyiksa Tatiana sampai ia terlempar dari tangga. Semyon melihat itu dan kemudian meruda paksa Tatiana.
Setelah itu Semyon memberinya banyak pil. Ya, Semyon si tua bangka adalah ayah bayi tersebut. Anna lalu memberitahu ibunya dan paman Stephen bahwa Semyon juga telah menerjemahkan buku harian itu dan mengancam bayi tersebut. Anna mengatakan Semyon menginginkan diary yang asli dan sebagai imbalannya Semyon berjanji akan memberi Anna alamat keluarga Tatiana. Stephen memarahinya karena begitu bodoh dan menjelaskan bahwa mereka adalah mafia Rusia yang sangat berbahaya. Dan karena bayinya diancam, Anna dan ibunya setuju untuk membuat kesepakatan dengan Semyon. Di belakang restoran, Nikolai dan Kirill menerima kiriman alkohol lama di dalam truk. Nikolai bertanya dari mana asalnya, dan Kirill mengatakan bahwa jika ayahnya setuju, mereka akan membiarkan Nikolai lebih dalam ke keluarga dan bisnis mereka. Semyon muncul dan murka kepada Kirill atas kematian Soika. Kirill menyangkal terlibat, tetapi Nikolai mengatakan yang sebenarnya pada Semyon, bahwa Kirill membayar Azim untuk membunuhnya dan mereka menyingkirkan tubuhnya. Semyon berkata bahwa jika ada yang akan dibunuh, dia tidak ingin menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga Soika, terutama saudara laki-lakinya, akan datang untuk membalas dendam. Tetapi Nikolai mengatakan bahwa dia akan melindungi Kirill. Sementara itu, Anna, ibunya dan Stephen pergi ke kafe menunggu utusan Semyon. Ternyata yang dikirim Semyon adalah Nikolai. Yap, Nikolai masuk dan duduk di meja mereka. Ketika dia meminta alamat Tatiana sesuai janji, Nikolai mengabaikannya dan berjalan keluar. Anna lalu mengejarnya. Nikolai mengatakan padanya untuk melupakan semua ini yang pernah terjadi, untuk menjauh dari orang-orang sepertinya. Nikolai kemudian kembali ke restoran Semyon dan membaca buku harian Tatiana. Semyon senang dia telah mengambilnya, tetapi khawatir karena Stephen sudah membaca buku harian itu dan memerintahkan Nikolai untuk membunuhnya. Di sini terungkap bahwa Soika dibunuh karena dia menyebarkan rumor tentang Kirill yang merupakan seorang homoseksual. Semyon menyiram buku harian itu dengan vodka dan membakarnya, sementara Nikolai melihat hal itu. Nikolai lalu pergi ke rumah sakit dan menunggu Anna selesai bekerja. Dia mengungkapkan bahwa dia telah membaca buku harian itu dan Anna bertanya kepadanya bagaimana dia masih bisa melakukan apa yang dia lakukan dan baik-baik saja dengan itu. Nikolai mengubah topik pembicaraan dan memberinya alamat di mana keluarga Tatiana berada. Dia mengatakan bahwa itu bukan tempat yang baik untuk seorang gadis kecil untuk tumbuh dan menyarankan agar Anna merawat bayi Tatiana seorang diri. Nikolai juga bertanya apakah pamannya itu memang benar pernah bekerja untuk KGB dan Anna pun menjawab tidak tahu. Keesokan harinya, Ekrem pergi ke pertandingan sepak bola dan timnya kalah. Saat berjalan di jalan dengan kerumunan penggemar, dia berhenti di kuburan untuk buang air kecil. Dua pria mendekatinya, salah satunya adalah saudara laki-laki Soika. Dan seketika menggorok lehernya di siang hari yang bolong itu guys. Di belakang restoran, Semyon bertemu dengan Azim yang memberitahunya bahwa saudara laki-laki Soika telah membunuh Ekrem. Dan saudara Soika akan melenyapkan Azim juga, kecuali dia mau membawa Kirill pada mereka. Yap, Azim meminta pertolongan pada Semyon. Dan tentu Semyon tidak senang dengan ini. Ia kemudian bertanya apa saudara Soika tahu wajah Kirill, dan Azim menjelaskan bahwa mereka tidak tahu seperti apa bentuk Kirill. Lalu Semyon meminta Azim untuk memberitahu saudara Soika itu bahwa dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian Nikolai menguntit Stephen ke rumahnya dan mengikutinya ke dalam, di mana tersirat bahwa dia akan melenyapkannya. Esok malamnya Anna menunggu di luar restoran ketika Nikolai dan Kirill berhenti. Kirill memerintahkannya Anna untuk pergi dan memerintahkan Nikolai untuk berhenti melihatnya. Dia memberitahu mereka bahwa Tatiana baru berusia 14 tahun dan ayah Kirill, Semyon, harus bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Kirill ingin menerkam Anna, namun dihentikan oleh Nikolai. Dan masuk ke dalam, Nikolai menyuruh Anna pergi dan tidak terlibat lebih jauh. Nikolai kemudian memasuki restoran. Saat Nikolai dan Kirill berjalan melewati dapur, Kirill menyebutkan bahwa polisi telah menggerebek rumah bordil yang pernah mereka kunjungi dulu. Mereka lalu bertemu dengan Semyon yang menyuruh Kirill pergi sementara dan dia berbicara sendiri dengan Nikolai. Kirill sedikit bingung dan merasa tidak diajak turun ke bawah untuk mabuk. Nikolai kemudian memberitahu Semyon bahwa dia telah membunuh Stephen yang membuat Semyon begitu senang.
Tak lama setelah itu, Nikolai turun dan minum bersama Kiril. Dia mengatakan bahwa Semyon menawarinya kesempatan untuk mendapatkan tato bintangnya dan naik jabatan menjadi kapten dalam organisasi mafia mereka. Dan Nikolai menerima tawaran emas itu. Kiril lalu memeluknya dan menegaskan bahwa itu adalah idenya bagi Nikolai untuk mendapatkan bintang. Meskipun jelas dia tidak tahu sampai dia diberitahu. Jag får ett röstdänga. Det stars a fucking birthmark for me. Belakangan beberapa bos Vorovyy Zakone tiba di restoran dan disambut oleh Semyon. Nikolai duduk di depan mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Para anggota memeriksa tato yang dia terima saat di penjara dan meninjau riwayat kriminal dan keluarga Nikolai. Nikolai mengakui ia meninggalkan orang tuanya dan kemudian diberi tato bintang di pundak dan lututnya. Akhirnya malam itu tato bintang resmi diukirkan di tubuh Nikolai dan ia telah naik jabatan. Keesokan harinya, Azim bertemu dengan Nikolai di pemandian untuk membahas beberapa bisnis atas perintah Semyon. Dia mengatakan bahwa itu adalah tempat pertemuan yang disukai karena semua orang dapat melihat tato yang mereka miliki. Yap, Azim minta izin untuk ke toilet sebentar lalu mulai berpakaian lagi. Ternyata semua ini adalah idenya Semyon untuk membuat seolah-olah bahwa Nikolai adalah Kiril. Makanya dia mencantumkan tato bintang di tubuh Nikolai. Dua saudara Soika masuk dan Azim memberitahu mereka bahwa Nikolai adalah Kiril. Lalu berjalan ke sauna, di mana Nikolai tak berbusana kecuali handuk di kepalanya. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit dan penuh darah. Namun Nikolai berhasil menang dan melenyapkan dua saudara Soika itu meski ia harus terluka parah. Beberapa saat kemudian di rumah sakit, Anna melihat Nikolai yang sangat terluka dibawa ke UGD. Tak lama setelah itu, dia memasuki kamarnya dan bertanya apakah dia tahu di mana paman Stephen berada. Yap, Nikolai mengungkapkan bahwa dia dikirim oleh Semyon untuk membunuh Stephen, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia malah mengirimnya ke Skotlandia dan menyembunyikannya di suatu hotel. Inspektur polisi yang menemukan tubuh Soika tiba di rumah sakit dan berbicara secara pribadi dengan Nikolai. Yap, terungkap di sini bahwa Nikolai sebenarnya adalah seorang agen intelijen Rusia atau KGB yang menyamar untuk menyusup ke organisasi Vorovyy Zakone. Catatan yang dia masukkan ke jaket Soika adalah laporan kemajuan dan dia jugalah yang menyuruh polisi untuk menggerebek rumah bordil dulu. Inspektur mengatakan bahwa dia akan segera ditarik ke satuan kembali. Operasi penyamaran Nikolai akan dihentikan karena kondisinya yang parah. Namun Nikolai menunjukkan tato bintangnya dan menjelaskan jangan membuat itu sia-sia. Nikolai kemudian meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja dan bahwa dia bisa menjadi kepala Vorovyy Zakone di London. Inspektur menolak gagasan itu sebab terlalu sulit. Tetapi Nikolai mengatakan kepadanya bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah menangkap Semyon. Bahwa tuduhannya adalah ruda paksa terhadap Tatiana yang berusia 14 tahun karena dia sudah meninggal. Dia tidak bisa bersaksi, tetapi mereka dapat membuktikan Semyon adalah ayah dari bayi tersebut melalui tes darah. Yap, cerita berlanjut. Sementara itu, Kiril sedang menggembungkan balon untuk pesta lain. Kiril kemudian melihat beberapa polisi tiba di luar restoran melalui CCTV. Setelah polisi pergi, Kiril bertanya pada Semyon apa yang diinginkan polisi darinya. Semyon lalu menjelaskan bahwa mereka mengambil sampel darah dari lengannya. Dan Kiril bertanya mengapa mereka menginginkannya. Yap, terlihat bahwa Semyon tahu rencana polisi. Saat Anna selesai bekerja, dia melihat Kiril di lift tertutup memegang tas olahraga. Dia bergegas ke bangsal bayi dan menemukan bunga di tempat Christine. Yap, Anna bertemu Nikolai lagi dan dengan kasar menuntut untuk mengetahui di mana Kiril membawa bayi itu. Nikolai mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Jadi mereka berdua pergi mencari Kiril yang kembali ke tepi pantai tempat mayat Soika dibuang. Dia mengambil tas olahraga yang berisi Christine di dalamnya dan duduk di tepi air. Dia menangis dan meminta maaf. Dia akan melempar Christine ke sungai saat Nikolai dan Anna tiba. Nikolai memberitahu Kiril bahwa Semyon telah bertindak terlalu jauh dan bahwa mafia kelas atas tidak membunuh bayi. Dia kemudian memaksa Kiril untuk memilih antara dia dan Semyon. Kiril memeluk Nikolai dan berkata bahwa dia tidak tahu bahwa Semyon menjebaknya di pemandian. Nikolai mengatakan
mengatakan bahwa dia mengerti dan memberikan Kristen kepada Anna. Di sana Nikolai memberitahu Kiril bahwa sudah waktunya untuk mengambil alih kepemimpinan. Kiril menjadi ceria lagi dan memberitahu Nikolai bahwa mereka harus pergi keluar untuk merayakannya. Karena ini malam tahun baru, Kiril pun pergi dan menunggu Nikolai. Anna menuntut untuk mengetahui siapa Nikolai sebenarnya dan mengapa dia membantu mereka. Tetapi Nikolai hanya menjawab bahwa dia tidak bisa menjadi raja jika raja masih ada. Mereka berciuman sebentar lalu Nikolai pergi bersama Kiril. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan Helen dan Stephen menyiapkan makan siang sementara Anna bermain dengan Kristen yang telah dia adopsi. Semyon saat ini telah dipenjara karena peruda paksaan Tatiana. Yap, di scene akhir menunjukkan Nikolai duduk sendirian di restoran yang telah mengambil alih kepemimpinan Vori Vizakone. Oke guys, sampai di sana cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Eastern Promises. Film yang dirilis tahun 2007 silam ini dibintangi oleh Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, dan Armin Mueller-Stahl. Dari segi cerita, Eastern Promises memberikan cerita yang cukup menarik meski di tengah-tengah jalannya film terkadang membosankan karena banyaknya dialog-dialog yang mendalam. Namun guys, semua terbalaskan dengan teka-teki di balik film ini yang cukup menarik karena jalan ceritanya yang sulit ditebak. Kemudian dari segi pemerannya, sudah tidak perlu diragukan lagi bagi Naomi Watts dan Viggo Mortensen dalam berperan mengingat sudah banyak penghargaan yang mereka terima. Mereka berdua terlihat total dalam berperan di Eastern Promises. Hal ini dapat dibuktikan dari nominasi dan penghargaan yang film ini dapatkan dalam berbagai acara penghargaan film. Yap, film yang disutradarai oleh David Cronenberg ini cukup unik untuk disimak. Kisahnya sempat mencuri perhatian juri di ajang Toronto International Film Festival hingga menyabet penghargaan Audience Prize sebagai film terbaik pada September 2007 lalu. Bahkan film ini juga diunggulkan di 3 nominasi Golden Globe. Wow. Nah, gimana? Udah pada penasaran? Bagi yang kepo parah boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Eastern Promises 7,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.